pada siang hari ini Bareskrim Polri, khususnya Direktorat Tindak Pidana Narkoba, bekerja sama dengan instansi terkait lainnya, antara lain Polda DIY dan juga pihak-pihak yang terkait di dalam kasus ini, akan melakukan press release tentang pengungkapan mega clan lab obat keras dan berbahaya jaringan DIY Jawa Barat, Jakarta, Jatim, dan Kalimantan Selatan. Di tengah-tengah kita telah hadir Bapak Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto, kemudian Bapak Kapolda DIY Irjen Pol Asep Suhendar, kemudian Kajati DIY Ibu Tanti Manurung, kemudian Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol Krisno Halomuan Siregar, dan juga Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan DIY Ibu Dewi Prawitasari. Rekan-rekan sekalian, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melaksanakan kegiatan kepolisian yang ditingkatkan dengan sandi anti pil koplo 2021 dengan target tentunya produsen khususnya obat keras dan berbahaya beserta para pengedarnya. Sekitar tanggal 13 sampai 15 September 2021 berhasil mengungkap para pengedar gelap obat-obat keras dan psikotropika. Ini menangkap lebih kurang 8 pelakunya, di mana BB yang barang bukti yang disita lebih kurang 5 juta butir, antara lain Heximar, Trihex, DMP, Double L, dan Aprozomab, di mana dari 8 tersangka ini ditangkap di Cirebon, di Indramayu, di Majalengka, Bekasi, dan Jakarta Timur. Atas dasar pengungkapan ini, maka tim dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba mendapatkan petunjuk bahwa pabrik daripada pembuatan obat keras dan berbahaya ini ada di sekitar wilayah Yogyakarta. Ternyata setelah didalami mendapatkan kebenaran bahwa obat-obat tersebut diproduksi di tempat ini, dan tempat ini telah beroperasi sejak 2018 yang lalu dan mampu menghasilkan lebih kurang 2 juta butir obat di dalam satu hari. Ini merupakan sesuatu yang perlu kita atensi bersama karena ini berhubungan dengan kesehatan masyarakat. Bareskrim Polri dalam melakukan kegiatan senantiasa bekerja sama dengan teman-teman di wilayah, termasuk dengan kepolisian daerah istimewa Yogyakarta, tapi sebenarnya di Jawa Barat, kemudian Jawa Timur, Kalimantan Selatan, sebagaimana apa yang disampaikan oleh Bapak Karopen Mas tadi, untuk menanggulangi peredaran obat-obat keras dan berbahaya di seluruh wilayah Indonesia. Para tersangka yang jumlahnya bukan 8 ya, tapi sudah 13 yang sudah dilakukan penangkapan, dari mulai pengedar, kemudian distributor, kemudian pabriknya, kemudian suplai bahan bakunya sudah terungkap, sehingga pada kesempatan ini kami melakukan ekspos, sekaligus juga nanti akan menindaklanjuti karena tidak menutup kemungkinan peredaran obat-obatan ini, obat-obatan keras dan berbahaya ini sudah diedarkan di seluruh wilayah Indonesia. Nah, tentunya dari 13 tersangka tersebut akan berkembang dengan tersangka-tersangka lainnya, karena nanti akan kita upayakan untuk membuka dari
transaksi dan komunikasi yang mereka lakukan, sehingga jaringan peredaran obat-obat keras dan berbahaya dapat kita tanggulangi dengan baik pada masa-masa mendatang. Saya ada di sini untuk memberikan semangat kepada teman-teman di jajaran Barreskrim, jajaran kewilayahan atas jerih payahnya yang sudah berhasil mengungkap secara lengkap pengedar, distributor, pabriknya, kemudian supply bahan bakunya, untuk kita sampaikan kepada masyarakat sebagai pertanggungjawaban kita bersama kita, sekaligus juga memberikan informasi kepada masyarakat bahwa jangan mengkonsumsi obat-obat yang tidak jelas yang berdampak kepada gangguan kesehatan secara menyeluruh. Kasus ini diawali dari pengungkapan dari teman-teman yang lain se-Indonesia. Lalu kami analisa sebagai pembina fungsi dari Fungsi Reserse Narkoba, Pak Kaba yang mendukung mengatakan bahwa harus dibongkar tuntas dari kasus yang sebenarnya tanggal 13-15 kami laporkan ke beliau. Kami berhasil menyita lebih kurang 5 juta butir berbagai jenis obat keras dan psikotropika. Tapi tidak di sini, di jaringan yang kami sita awalnya dari Mas Kuri CS dengan 8 orang associate ya, teman-temannya. Kami menyita 5 juta butir lebih ya. Deximer, Double L, Tramadol, itu merek-mereknya. Semuanya ini kami analisa dan kami mendapatkan petunjuk bahwa pengiriman dari Jogja, sehingga kami mengajak teman-teman dari Polda Jogja, khususnya Ditres Narkoba Polda Jogja dan Ditreskrim mengejar para tersangka ini. Anak-anak kami bekerja sampai dengan dini hari. Jadi kalau rekan-rekan lihat di press release penangkapan, memasuki tempat ini semuanya dilakukan dini hari. Kami menemukan tempat ini. Nah, yang pertama ditemukan adalah saudara Ardi sebagai saksi dan Wisnu. Nah, saudara Wisnu dan Ardi diperiksa mengatakan bahwa atasannya adalah saudara Daud. Daud dikejar satu tempat, ditangkap di rumahnya, dan akhirnya Daud mengatakan bahwa ini semua tanggung jawab dari kakaknya, saudara Joko, ya. Dan kami menemukan bukan hanya di sini, jadi ada 2 TKP sebenarnya yang sama dengan ini, tempatnya di Ring Road Sleman, kira-kira jaraknya 5 km dari sini, dengan mesin-mesin yang sama. Jadi kami menemukan di tempat ini dan di tempat yang TKP satunya barang-barang yang pertama yang sudah siap edar, ya. Rekan-rekan lihat di sana ada yang sudah di packing, satuannya mereka poli, jumlahnya bisa dilihat di press release. Lalu ada bahan-bahan kimia yang digunakan untuk memproduksi obat ini, ya. Lalu mesin-mesin dari mulai mesin oven, mixer, mesin coating, dan mesin pengering, semuanya lengkap. Tadi ketika Pak Kaba berdiskusi dengan Ibu Kepala Balai POM DKI, Ibu Kepala BOM mengatakan bahwa ini klasifikasinya besar sekali, Pak. Gitu. Jadi rekan-rekan dapat kita katakan bahwa penemuan 2 tempat ini sebagai pabrik level mega besar begitu. Nah, akhirnya kami menangkap saudara Joko di kediamannya, suatu tempat yang tidak jauh dari sini, dan kami memeriksa yang bersangkutan, dan akhirnya kami mendapatkan keterangan bahwa dia dikendalikan oleh seseorang inisial EY yang kami masuk DPO, dan baru tadi malam kami menangkap seorang tersangka atas nama AS, ya, seorang ibu. Tadi malam kami langsung tahan dan kami akan kembangkan dari mana sumber bahan kimia ini, karena semua bahan kimia ini masuk secara ilegal, jadi bukan sesuatu yang masuk secara menggunakan ketentuan yang ada. Dan berdasarkan keterangan dan bukti-bukti yang kami dapat bahwa barang-barang ini sudah dikirim
berdasarkan perintah EY untuk ke tempat-tempat beberapa kota di Indonesia. Kami mendapatkan bahwa ada tempat di Jakarta Timur, ada di Bekasi, tentunya nanti tersebar ke tempat lain. Pendistribusian di daerah Cirebon dan sekitarnya, lalu ke kota-kota di Jawa Timur, ada beberapa kota yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, lalu ke Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, dan pengakuan yang bersangkutan bahwa produksi ini biaya produksinya sampai 2-3 miliar dibutuhkan oleh Joko, baik untuk bahan maupun penggajiannya. Nah, dari 7 mesin kami bertanya bahwa 7 mesin printing, asumsinya di sini bahwa mesin ini bekerja selama 24 jam mampu menghasilkan 2 juta butir per hari. 2 juta butir per hari, jadi kalau dia sebulan itu 420 juta butir, andai kata dia full bekerja 24 jam. Nah, Joko menjelaskan bahwa semuanya berdasarkan pesanan, namun dia tetap melakukan stok. Jadi barang-barang itu ada sebagian yang sudah dipesan akan dikirim kemana, namun supaya tidak terdadak mereka sistemnya stok. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Kaba tadi bahwa teman-teman dari Divit Narkoba Barreskrim Polri bekerja sama dengan Ditres Narkoba Kewilayahan akan terus mengembangkan sehingga pendistribusian yang sudah tiba, sudah beredar di beberapa kota tadi, kami akan sampaikan ke rekan-rekan kami Direktur Reserse Narkoba terkait untuk menindak sehingga tidak terjadi penyalahgunaan. Nah, barang-barang ini adalah obat-obat keras. Obat-obat keras sendiri itu dalam konsumsinya sejatinya harus dengan resep dokter. Tapi apa yang ada saat ini adalah dia obat keras ilegal karena tersangka Joko dan teman-temannya tidak ada yang mempunyai keahlian atau di bidang kefarmasian dan izinnya pun sama sekali tidak ada. Jadi dampaknya akan sangat berbahaya. Kami akan terus mengembangkannya dan jika nanti kami berhasil menangkap jaringan semua, kami akan mengembangkan ke arah tindak pidana pencucian uang. Baik, mohon izin kami jawab Pak Kabar. Keterlibatan dengan orang asing sejauh ini belum ada. Namun, memang bahan-bahan kimia ini berasal dari negara tertentu produsennya, dari luar negeri, ya, utamanya dari China. Nanti tim lapor kami kemarin sudah datang untuk mengadakan olah TKP, sehingga kami menemukan secara pasti ini nanti dari mana. Nah, tentunya kami tidak bisa menyimpulkan begitu cepat sampai ada bukti. Dan penyebutan mega besar itu ini berdasarkan pengalaman kami. Kami dapat menyimpulkan bahwa ini yang terbesar karena sebelumnya pengalaman kami juga kami temukan pengalaman kami ini paling besar. Jadi mesinnya maupun luas tempatnya lengkapnya itu kami bilang demikian. Namun untuk selanjutnya mungkin Ibu Kepala Badan POM bisa membantu memberikan jawaban. Kami menambahkan yang sudah disampaikan oleh pejabat sebelumnya bahwa memang industri ini cukup besar, tidak hanya besar tapi besar sekali karena produksinya juga luar biasa, jumlahnya, kemudian dari bahan baku, bahan penolong maupun mesin-mesin yang digunakan untuk produksi. Kemudian dari hasil temuan ya yang ditemukan oleh pihak kepolisian, memang untuk trihexyphenidyl atau heximer itu isinya PHP singkatannya, yaitu trihexyphenidyl. Memang sediaan ini yang dilarang diproduksi dan nomor izin edarnya sudah tidak diperpanjang lagi adalah kemasan botol yang berisi 250, 500 dan 1000 karena kecenderungan untuk disalahgunakan lebih mudah. Jadi
sehingga produk ini sebenarnya masih kita temukan di peredaran dan di mana-mana ditemukan yang ilegal, artinya produsennya ilegal dan juga tempat produksinya juga ilegal. Jadi kalau kita bicara tentang irgapan ini juga isinya fenilbutason, karena ini temuannya ada fenilbutason, Bapak Kaba. Fenilbutason itu untuk membuat irgapan yang sebagai barang bukti. Jadi ini ada bahan baku dengan barang produk jadi. Jadi ini cukup besar juga. Tentunya pangsa pasarnya masih banyak karena produsennya juga luar biasa. Kemudian memang obat-obat ini disalahgunakan oleh masyarakat karena efek sampingnya sebenarnya, efek samping yang yang muncul. Jadi rekan-rekan tadi sudah disampaikan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari di Jakarta, kemudian kita kembangkan di wilayah Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan. Kemudian dikembangkan bahwa pabriknya ada di Yogyakarta. Tersangkanya di sini ada 3, kemudian yang 10 lagi itu dari wilayah-wilayah yang saya sebutkan, termasuk dari Jakarta. Jadi intinya bahwa nanti dalam proses pengembangan dan sudah ditanyakan bahwa ini akan apakah melibatkan tersangka dari luar negeri atau tidak. Nanti kita lihat dari apakah di distributor bahan-bahan baku maupun penerima bahan baku, penyalur bahan baku sampai dengan pabriknya ini memiliki hubungan. Dalam proses penyidikan nanti akan kita bisa ungkap, kita tidak bisa sampaikan apakah ini secara langsung mereka terlibat atau tidak. Tadi Guru Badan POM juga sudah menyampaikan bahwa ini temuan yang cukup besar. Apakah ada kaitan dengan pelaku sebelumnya? Sampai saat ini para pelaku yang ditangkap belum pernah terlibat atau masuk dalam jaringan memproduksi obat-obat secara ilegal maupun psikotropika. Namun tadi kita ada komunikasi dengan ibu dari Badan POM bahwa tidak menutup kemungkinan pabrikan-pabrikan yang sudah dicabut tadi beberapa izin edar, kemungkinan ini namanya kemungkinan, tidak menutup kemungkinan itu ada kaitannya. Namun itu kan bisa kita ketahui dari hasil proses penyidikan yang kita lakukan. Kemudian terkait dengan satu lagi apa tadi Mas? Ancaman hukuman. Oh, ancaman hukuman pasal-pasal undang-undang kesehatan terutama akan kita terapkan pasal 60, kemudian pasal 196, pasal 198 Undang-Undang 38 tahun 2009 yang ancaman hukumannya itu masuk ancaman hukumannya maksimal 15 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah. Yang nanti akan diterapkan kepada para pelaku. Saya ulangi, pasal 60, pasal 198 dan pasal 196 Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Untuk metodenya itu adalah pengiriman lewat jasa pengiriman darat. Ya tentunya kalau yang ke luar pulau dengan menggunakan jasa pengiriman laut seperti itu. Nah, sejauh ini semua perintah disampaikan oleh saudara DPO EY. Ya. Nah, nanti ke distribusinya, ke bawahnya itu masuk ke kota-kota, ada distributor, baru ke agen-agen. Nah, itu tekniknya tentu distributor mengambil dari koordinator di wilayah dan diedarkan. Jadi masih tradisional. Kami belum menemukan penyebarannya melalui media online. Ya, oke. Yang kedua dari SCTP, sejauh ini kami belum bisa menyimpulkan seseorang yang kami belum tangkap, kami belum periksa secara pasti. Tapi kami sudah melakukan pemetaan. Kami mohon dukungan, mudah-mudahan secepatnya kami bisa menangkap yang bersangkutan.